Pemirsa, untuk membahas mengenai umroh tahap ketiga yang diizinkan bagi calon jemaah dari luar Arab Saudi, kita membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Ampuri, Imam Basuri. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Imam, ini kami konfirmasi Pak untuk keberangkatan hari ini sejumlah jemaah dari mana Pak? Dari seluruh pengurus yang memang pertama usianya memang belum lebih dari 50. Kedua, pengurus yang ada kesempatan longgar, waktunya ada, sehingga kita minta atau kita harap bisa ngikutin umroh hari ini. Dan juga travel-travel dari anggota Ampuri yang memang mereka mempunyai kesempatan ataupun dia sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, maka kami anjurkan untuk berangkat. Dengan harapan pengurus maupun travel-travel yang berangkat ini bisa merasakan proses-proses situasi pandemi saat ini, sehingga nanti pada saat pulang ke Indonesia bisa memberikan informasi yang komplit maupun konkret kepada seluruh calon jamaah umroh, gitu kira-kira. Oke, berarti kami konfirmasi untuk keberangkatan hari ini belum ada dari jemaah umroh berarti Pak ya? Belum Pak, belum. Sementara dari anggota Ampuri belum ada dari jamaah umroh, baru dari pemilik travel dan pengurus Ampuri dan anggota Ampuri. Oke, yang akan dicek begitu sampai di Arab Saudi apa saja Pak? Apakah termasuk juga dengan karantina yang disampaikan kurang lebih 3 hari begitu calon jemaah ini sudah tiba di sana atau seperti apa Pak? Betul. Pertama mungkin yang akan menjadi catatan atau menjadi akan dibawa informasi ke Indonesia, pertama adalah pada saat kedatangan di Arab Saudi, perlakuannya seperti apa sih di sana? Karena dengan situasi normal saja, pelaksanaan di imigrasi Arab Saudi itu cukup melelahkan, apalagi dengan kondisi sekarang. Nah ini karena jamaah pada saat berangkat ke Arab Saudi atau berangkat melaksanakan ibadah umroh, ini harus dibekali dengan mental yang kuat, dengan kesabaran. Sehingga informasi-informasi apa yang dialami di sana ini harus disampaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian juga fasilitas situasi pada saat dia harus dikarantina sebelum melakukan ibadah umroh 3 hari. Itu seperti apa di sana. Nah ini juga menjadi catatan atau akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi calon jamaah umroh Indonesia. Oke, kemudian kapan jadwal keberangkatan dari para calon jemaah ini, Pak? Insya Allah berikutnya. Jadi untuk saat ini kan pertama adalah kita melihat proses visa. Proses visa, alhamdulillah proses visa tidak terlalu berbelit. Yang penting persyaratan sudah memenuhi syarat, maka proses visanya sangat mudah. Ya, hanya proses sekitar 4 atau 5 hari selesai. Sehingga hari ini bisa berangkat keberangkatan yang perdana. Kemudian tentunya yang akan kita berangkatkan atau calon jamaah umroh yang akan diberangkatkan adalah jamaah umroh yang sudah siap. Pertama siap dari kesehatannya, kedua siap dananya, ketiga tentunya siap dengan waktu. Nah, karena ini masih pertama sehingga jamaah juga harus mengatur waktunya. Mengatur waktunya yang tidak berbenturan dengan waktu kegiatan-kegiatan mereka. Begitu kira-kira. Oke, Pak, kemudian ketika katakanlah ada persyaratan seperti misalkan usia bagi jemaah yang mendapatkan prioritas untuk bisa berangkat umroh ini, kemudian jika jemaah tersebut atau calon jemaah tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka bagaimana ketentuan ataupun kebijakan dari pihak Ampuri ini untuk bisa membantu, memberikan solusi untuk mereka? Saat ini sudah kami informasikan kepada seluruh jamaah dan kepada seluruh anggota Ampuri agar mereka selalu berkomunikasi kepada calon jamaah umroh. Yang intinya bahwa ketentuan mengenai syarat usia ataupun syarat-syarat yang lain mohon dapat dipenuhi. Adapun bagi calon jamaah umroh yang sudah mendaftar dan mereka tertunda pada keberangkatan yang lalu, kemudian mereka tidak memenuhi syarat atau ada persyaratan yang kurang, maka mereka supaya sabar,
menunggu dengan waktu kondisi normal. Insya Allah kalau nanti sudah kondisi normal, itu persyaratan itu akan hilang semua. Ini kan kemungkinan ini hanya persyaratan sementara di masa new normal. Ya, jadi nanti kalau sudah normal, mungkin vaksin sudah ditemukan sehingga orang berangkat pun mendapatkan bisa berangkat sesuai dengan normal saja. Oke, kemudian menjadi pertanyaan dari calon jemaah juga Pak terkait dengan ketentuan karantina begitu tiba di Tanah Suci Pak. Bagaimana dengan biaya karantina yang tentunya akan dibebankan begitu? Kan dikatakan akan melalui karantina beberapa hari, 3 hari sampai dengan beberapa hari kemudian akan dibebankan apakah ke jemaah atau akan ada kebijakan tertentu Pak? Tentu itu akan menjadi semua yang fasilitas yang akan dinikmati oleh jamaah tentu akan menjadi beban jamaah, ya, akan menjadi beban jamaah. Tetapi dalam melaksanakan ibadah umroh itu program kan ada yang program 10 hari, ada yang program 9 hari, ada yang program 12 hari. Nah, apalagi yang saat ini pelaksanaan umroh itu hanya boleh 1 kali, ya, dalam kali datang ke sana. Kecuali 14 hari kemudian baru boleh melaksanakan lagi, ya, berarti dia hanya dapat 1 kali melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini akan menjadi bisa diatur waktunya. Kalau memang 10 hari yang tadinya program 9 hari berarti ada 1 hari yang lebih. Ya. Nah, karantina sudah termasuk di dalam situ, ya gitu. Biaya karantina sudah termasuk di dalam situ. Kecuali yang biaya ekstra, artinya di dalam karantina tapi ada biaya-biaya tambahan yang lain-lain mungkin sebagai persyaratan. Nah, ini kan salah satunya pengurus dan pemilik travel berangkat sekarang ini dalam salah satunya untuk melihat situasi itu. Apakah itu akan menjadi tambahan fasilitas yang ada biaya tambahan atau sudah cukup? Kira-kira berarti kalau kami bisa menanyakan berarti kemungkinan untuk total biaya yang diperlukan pun saat ini juga masih tentunya dipertimbangkan melihat juga dari keperluan begitu tiba di Tanah Suci berarti Pak ya? Betul. Termasuk pertimbangan apa saja hal-hal yang harus ditambahkan atau naik biayanya. Itu termasuk. Oke. Pembagian gelombang ini akan seperti apa Pak? Kalau dikatakan kan ini sudah cukup terlambat ya beberapa waktu karena memang ada pandemi dan juga penyebab lainnya. Kemudian bagaimana kemudian akan membagi gelombang-gelombang keberangkatan ini? Karena bisa dikatakan sudah mulai menumpuk untuk jumlahnya. Kalau gelombang kayaknya sih masih terbuka ya. Artinya gini, saya juga tidak melihat begitu gelombang terlalu besar. Animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh pada kesempatan ini. Pertama, karena kondisi pandemi. Jadi orang mau berangkat itu juga masih perhitungan dengan kesehatan. Ya, perhitungan dengan jangan-jangan nanti saya sudah bayar semua komplit, begitu sehari sebelumnya saya PCR ternyata saya positif sehingga saya tidak bisa berangkat. Itu kan ada biaya kos-kos yang tidak bisa di-refund. Nah, ini dari sini banyak jamaah-jamaah yang memang belum minat keras untuk berangkat ke Arab Saudi. Masih wait and see gitulah. Oke, kemudian saya bisa minta saran kepada Anda dan juga bagi pemirsa semua yang menyaksikan saat ini mengenai bagaimana kemudian ketentuan dan juga kemudian jika sudah mendaftar kemudian tapi tidak lolos, apakah uangnya akan dikembalikan atau seperti apa Pak? Ini kemudian menjadi pertanyaan banyak orang tentunya. Betul. Tentu travel akan bertanggung jawab, tetapi pertanggungjawaban juga sesuai dengan regulasi yang ada pada pihak-pihak ketiga. Ya, misalkan penerbangan, hotel, visa dan lain sebagainya. Ya, apakah dari pihak mereka itu bisa kembali atau tidak pada saat kita mau berangkat sehari sebelum berangkat itu kita tes PCR ternyata positif kita ada terkena COVID sehingga tidak dimungkinkan untuk berangkat. Nah, ini seperti apa regulasinya? Ini juga mengikuti pada pihak ketiga. Nah, tentunya kalau travel, insya Allah seluruh travel tidak akan mencari keuntungan di situ. Dia akan mengembalikan kepada jamaah secara utuh. Tetapi utuh yang dia dapatkan dari pihak ketiga lagi tentunya. Misalkan penerbangan, ada dipotong apa tidak. Kemudian dari hotel, apa dipotong apa tidak. Dari transportasi Arab Saudi, dipotong apa tidak, dan sebagainya. Kira-kira begitu.
Oke, ketika kemudian jemaah sudah tiba di Indonesia lagi, apakah akan mau diwajibkan untuk mengikuti karantina? Kalau itu ada ketentuannya 1 hari sebenarnya, tetapi itu sifatnya pilihan. Boleh dia tidak melakukan itu. Yang penting memang kondisinya sehat, ya kondisinya tidak ada gejala apapun, insya Allah sih nggak ada masalah. Oke, Pak Imam, bisakah untuk pertanyaan terakhir saya minta Anda memberikan saran tentunya dan juga pesan untuk seluruh calon jemaah saat ini yang menyaksikan dan masih menunggu tentunya kepastian untuk keberangkatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh calon jamaah umroh yang ada di Indonesia yang menginginkan. Baik, Pak Imam bisa diulang karena sepertinya audio saat ini terganggu. Iya, belum tersambung saat ini. Tapi terima kasih banyak Pak Imam untuk penjelasannya. Tentunya ini sangat berguna bagi seluruh para calon jemaah untuk saat menunggu dari giliran umroh. Terima kasih Ketua Dewan Kehormatan Ampuri Imam Basri sudah bergabung bersama kami di program Metro Siang. Kami akan kembali usai jeda pemirsa. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.